Halo, selamat datang kembali teman-teman yang budiman dan para pejuang beasiswa dan juga para pejuang TOEFL. Sekarang kita akan mempelajari tentang parallel structures dan apa saja sih yang diparalelkan dalam soal TOEFL tersebut. Oke, coba kita lihat langsung ke materi ini teman-teman biar teman-teman bisa paham. Dan saya akan menjelaskan tentang parallel structure dalam soal TOEFL. Oke. In certain words, in certain structure items, the correct use of parallel structures is test. Parallel structures have the same grammatical form and function. Jadi, parallel structure itu memiliki bentuk gramatikal yang sama dan fungsi yang sama juga. Oke, coba look at the following sentences. Kita lihat beberapa kalimat di bawah ini. She spends her leisure time hiking, camping, and fishing. Jadi di sini subjeknya itu adalah she, kemudian verbnya itu adalah spends. Her leisure time hiking, camping, and fishing. Jadi kita lihat dulu apakah yang di sini, misalnya di sini ada hiking, kemudian di sini ada camping, di sini ada fishing. Jadi itu yang diparalelkan itu adalah verb ing-nya, gerund berarti yang diparalelkan di sini. Hiking ini asal katanya adalah hike, kemudian camping ini juga asal kata camping ini asal katanya camp, dan ini adalah fishing. Itu teman-teman ya. Perlu teman-teman perhatikan bahwa ketika nanti di sini ada misalnya ada yang kosong di camping ini, di sini ada hiking, kemudian ada and, kemudian di sini ada fishing, berarti harus mengikuti dengan yang pertama dan yang di akhir. Jadi teman-teman itu lihat kadang di soal TOEFL itu ada yang kosong di depannya, tetapi setelah koma itu ada lagi yang bentuk paralel dan ada konektor yang menggabungkan bahwa itu adalah paralel. Di sini juga camping, di sini fishing. Jadi teman-teman harus mengikuti yang di belakang, bukan mengikuti yang di depan. Itu ya, terkadang TOEFL itu yang diikuti itu juga yang di depan dan yang diikuti juga itu yang di belakang. Jadi tergantung dari apa yang diparalelkan. Dengan catatan ada konektornya yang menghubungkannya. Oke teman-teman itu ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, he changed the oil, check the tire pressure, and fill the tank with gas. Jadi yang diparalelkan itu apa di sini, yaitu adalah kata kerjanya. Change, kemudian check, sama filled. Ini yang diparalelkan. Meskipun di sini ada the oil, kemudian the tire pressure, kemudian the tank with gas. Nah, di sini kalau kita lihat, memang di sini the oil ini noun, the tire pressure ini juga noun, kemudian the tank di sini noun, tapi karena ada di sini konektor with, tetap kalau kita lihat dari sebelumnya ini ada nggak preposisi di sini? Sorry, inilah preposisi. Kalau kita lihat sebelumnya itu ada nggak preposisi? Oke, nggak ada. Berarti ini yang bukan ini yang diparalelkan. Yang diparalelkan itu adalah kata kerjanya fill, check, kemudian change. Oke. Dan teman-teman harus ingat bahwa kalau di sini ed berarti di sini ed. Di sini juga ed. Gitu teman-teman, dia seperti kita kembali lagi the same grammatical form and function. Jadi bentuk gramatikalnya itu sama, kemudian fungsinya juga sama. Teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, Nancy plans to either study medicine or major in biology. Nah, ini juga sama ini paralelkan. Mana dia yang bikin dia paralel itu ada kata either atau or. Jadi pasangannya either ini adalah or. Itu adalah apa ya? Konjungsi yang memiliki pasangan, dia dengan keparalelan itu konjungsi, either pasangannya or. Kalau and itu pasangannya both and. Oke, jadi harus sama di sini juga sama, di sini juga sama gitu. Kemudian yang keempat, Nancy plans to study either medicine or biology. Nah, di sini ada medicine or biology. Ini nama pelajaran. Jadi harus sama dia. Misalnya di sini noun, di sini noun. Di sini kata kerja, di sini kata kerja gitu. Semoga teman-teman paham tentang parallel structure ini. Ketika
nanti ada yang diparalelkan itu adjektif, berarti semuanya itu adjektif. Kalau yang diparalelkan itu noun, berarti semuanya noun. Kalau itu gerund, berarti gerund. Kalau itu infinitif, berarti itu infinitif itu sama. Gitu teman-teman ya. Kalau kata kerja ya kata kerja yang diparalelkan, dari yang pertama sampai yang di akhir itu harus kata kerja. Gitu. All of the structures in italic are parallel. Nah, ini ya. Yang struktur yang di garis miring ini adalah paralel. In the first three gerunds are parallel. Oke, gerund yang diparalelkan yang pertama. In the second three main verb ada 3 kata kerja. In the third two simple forms. In the fourth two nouns, many other structures must be parallel in certain sentence. Adjective, nah ini yang diparalelkan kan ya. Adverb, infinitive, nah ada tuh infinitive tadi. Prepositional phrases, nah sudah kita pelajari tentang prepositional phrases. Itu adalah kalau dia diawali dengan in, kemudian at, for, with, itu adalah prepositional phrases namanya. Kemudian noun clauses, kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini the most common situation in which parallel structures are required is in a sequence A, B, and C. Jadi harus berurutan dia. As in the first two sentences above, parallel structures are also required with correlative conjunctions such as either or, not only but also. Correlative conjunction are presented. Oke, in lesson 30. Nanti kita pelajari yang ini ya, tentang correlative conjunction ini. Itu teman-teman ya tentang parallel structure. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang parallel structure. Kemudian kita lanjut ke contohnya ini. San Francisco has a pleasant climate. Blank blank blank, ada koma di sini teman-teman ya. Kemudian ada n di sini, many fascinating neighborhoods. Oke, jadi yang diparalelkan itu apa? Oke, coba kita lihat di sini. Kalau kita pakai yang misalnya kita pakai yang B, misal has exciting scenery. Nah, di sini memang ada has di sini, jangan pernah tertipu meskipun ada has di sini, tapi kita lihat dengan di sini ada n. Apakah ada has atau kata kerja di sini? Tidak ada, berarti salah gitu cara menganalisisnya. Kemudian yang C, that the scenery is exciting. Nah, ini juga sama karena ada kata kerja di sini. Kan di sini ada koma, yang diparalelkan itu pasti ada yang ini pleasant climate ini, kan ini noun juga kan. Nah, itu yang diparalelkan. Kalau kata kerja tidak diparalelkan. Kenapa? Karena nggak ada kata kerja di sini setelah dari n gitu. Kemudian yang yang di the scenery is exciting. Nah, ini juga ada is, ada kata kerja. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang diparalelkan itu harus mengikuti yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Seandainya di sini misalnya a pleasant climate di sini, ada a pleasant climate di sini, berarti di sini noun. Kenapa? Karena harus paralel sama yang ini. Seandainya di sini ada kalimat, di sini kalimat, berarti di sini kalimat. Itu pola dan kata kunci dari keparalelan ini. Dan ingat-ingat teman-teman, yang tadi diparalelkan itu adalah adjective, adverb, infinitive, prepositional phrases, noun clauses, itu ya. Dan juga di paralel itu menggunakan either atau or, kemudian not only but also both sama and. Ini namanya correlative conjunction. Jadi yang paling tepat itu adalah yang exciting scenery. Jadi scenery ini noun, exciting ini noun. Exciting ini adalah adjective. Jadi adjective menjelaskan noun gitu. Kemudian yang ini contohnya, yang ini, insects provide many beneficial services such as. Nah, ada such as di sini. Kita lihat setelahnya itu ada koma nggak di sini? Oke. Subjeknya itu adalah insects, verbnya itu adalah provide. Jadi nyambung dia, ini plural, ini untuk kata kerja plural. Di sini ada such as. Jadi teman-teman jangan terpaku sama many beneficial services ini. Jangan terpaku sama ini. Oke, jadi banyak sekali manfaatnya di sini. Seperti, nah ada kata seperti ini, such as ini artinya seperti.
Kemudian kita lihat yang kosong itu kan di sini yang pertama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu, kalau yang tadi yang di sini itu yang kosong itu adalah yang kedua. Kalau contoh yang kedua ini yang kosong itu yang pertama. Jadi harus sesuai dengan kata setelahnya itu, misalnya breaking down that wood. Nah, ini ada breaking di sini. Kemudian ada koma dan ada n yang menandakan bahwa itu konjungsi atau kata sambung untuk yang bukan kata sambung ya, kayak koordinatnya gitu ya, penyambungnya. Kemudian yang setelahnya itu adalah pollinating. Nah, di sini paralel dengan dia breaking. Breaking sama pollinating ini paralel, berarti harus mengikuti yang breaking sama pollinating. Jadi kalau kita lihat di sini, ada nggak kata kerja yang diparalelkan di sini? Tidak ada. Breaking tidak ada to be-nya, ini bukan kata kerja. Ini namanya apa ya? Bisa dibilang kalau kata kerja yang berbentuk ing itu adalah adjektif dan juga gerund. Itu ya. Kemudian setelahnya ini ada pollinating, tidak ada to be atau kata kerja. Oke, berarti ini kita tidak mencari kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja yang diparalelkan di sini, berarti jangan sampai cari kata kerja. Oke. Ini di sini sudah jelas jawabannya lah sih. Karena apa? Karena dia paralel dengan breaking sama pollinating. Kalau kita pakai yang di soil conditioned, nah ini kan sama-sama noun tetapi tidak ada ing-nya. To condition soil ini adalah to apa ya? Bisa dibilang ada to di sini, tidak ada kata to di sini. Oke, sama juga yang ini the condition soil. Kita tidak mencari subjek teman-teman ya, kita mencari yang diparalelkan itu breaking sama pollinating, yaitu conditioning the soil. Itu jawaban yang paling tepat. Kenapa alasannya? Kenapa jawabannya yang ini? Karena alasan yang tadi saya sebutkan teman-teman. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham tentang parallel structure ini di soal tuple. Kemudian ada beberapa di sini contoh soal yang teman-teman bisa kerjakan nanti. Oke, ini yang kedua sampai ketiga. Kemudian 4 sampai 5. 6 sampai 7. Ini 6 sampai 7. 8 sampai 9. 10. Oke, nomor 10. Ini nomor 11. Ini nomor 11 ya teman-teman, sampai 12. 13 sampai 14. 15. Oke, nomor 15. Jadi teman-teman harus harus bisa membedakan mana yang diparalelkan dan mana yang tidak diparalelkan di dalam soal tuple. Dan teman-teman juga harus pandai-pandai menganalisis terlebih dahulu mana dia subjek dan mana dia kata kerja. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Ini adalah penjelasan tentang parallel structure dalam soal tuple, dan saya kasih soal untuk mengerjakannya. Nanti teman-teman bisa mempost caranya agar teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang saya jelaskan, dan saya yakin tidak bakalan keluar dari apa yang saya jelaskan dan dari apa yang saya kasih di latihan ini. Oke teman-teman ya, terima kasih telah memberikan waktu untuk mendapatkan pembelajaran tentang parallel structure di video ini. Semoga teman-teman bisa paham dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita semua, dan teman-teman bisa mengerjakan soal tuple dengan lancar. Oke, terima kasih teman-teman.